bagus nih Cici nih. Yes. Dan wah itu dia Beatrix yang menjadi pilihan bagi Eman. Karena kalau ngelihat dari power pick juga ya, ini masih banyak sebenarnya opsi untuk Eman dan salah satunya adalah Beatrix. Jadi hero nyamannya juga. Namun kalau ngelihat dari sisi Cicinya bakal banyak PR-nya sih. Udah pasti ya, efek CC, burst damage-nya juga banyak. Wah kerja keras si Prof. Kalau Cicinya nggak jalan, Kufra susah nih. Udah pasti, dia bakal jadi first man harusnya untuk Gobs. Kayak Gobs di sini harus mempertimbangkan juga kayak dia butuh War Axe, dia butuh Brute Force, dia butuh banyak item. Bahkan kalau bisa, udah War Axe sisanya item defense aja. Itu dia deretan hero-hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan? Karena untuk Bigetron Alpha sepertinya mereka sangat-sangat butuh. Bisakah kali ini Bigetron Esports mendapatkan kemenangan tersebut? Ataukah Geek yang akan tetap memberhentikan jalannya? Jadi langsung saja. Pertama di hari ini MPL Arena, mana suaranya? Ya, 80% dari pengunjung puasa ya kayaknya. Iya. Ini udah Agak menciut dikit. ya ini udah jam-jam udah keliangan nih biasa. Tapi belum injury time ya. Belum. Cuman agak sakit perih-perih perut dikit ya. Tapi Mata udah berawan biasa. Lebih ke match 2 dan game 1. Bener. Bentar lagi sih. Tapi ya pertemuan antara Suyo dan Joy ya. Kita udah sering kali juga ngeliat dan beradu pok saja dulu di area tengah. Dan kalau match up di arah gold lane nih, kelihatan pressure yang diterima oleh Kenziski atas Eman, Prof. Iya, kayak dari awal ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa Beatrix ini tipikal hero yang sangat mudah untuk mentargetkan Nibiru dia. Ke arah dari Harith, Joy juga salah satunya. Dan akhirnya digunakan kembali. Aku pun merasa kayak ada beberapa hero di gold lane yang ketika Harith meta itu kayak perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah Beatrix dan satu lagi ya pasti ada. Oke, dan sekarang Gobs sudah harus mengeluarkan cara vengeance yang dia bikin berusaha untuk bisa bertahan hidup. Tapi First Blood menjadi milik dari Bigetron. Hanya saja untuk sekarang tertinggal sendiri Anabel yang akan menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Dan selesai 1-1, tidak ada jungler sejauh ini. Oke, di atas. Wah, ini tempatnya berbeda loh, dihajar dia. Tapi Eman masih berhasil selamat dengan satu Revitalize yang dimiliki Norelight. Itu Maekis juga hampir tumbang ya, memakan damage dari turret yang begitu banyak. Tapi pertukarannya ini tidak cukup adil. Jungle tukar EXP, Prof. Ya tapi kayaknya nggak ada masalah sih untuk sekarang. Karena melihat dari potensinya untuk teman-teman dari Geek Farm sendiri. Melihat mungkin ya udah seenggaknya dapat jungler, tapi kalau dari POV ku, Luke seenggaknya menang lane ngelawan Gobs. Jadi Gobsnya nggak bisa jadi first man terus-terusan. Oke, dan talent prediction 2-4 ya yang kita lihat. Tapi di area turtle sekarang sudah di set up oleh Novel dan juga Luke. Sementara Light akan memberikan informasi dan juga zoning agar tidak ada kontes yang bisa dilakukan oleh Vicky. Light Command tadi di area situ ngedenai Prof, ya nggak ada mau lewat loh. Ya makanya ini kan yang tadi aku sempat bilang ke Aul kalau misalkan walaupun pertukarannya EXP sama jungler, tapi yang pengen dimenangin sama Bigetron tuh EXP-nya gitu loh. Biar look-nya tetap bisa lebih dominan di setup turtle, atau bahkan nanti ketika team fight mungkin Cici-nya telat jalan jadinya karena mungkin kurang item. Oke, dan audience prediction hanya berbeda 2% ya, karena melihat dua tim ini juga performanya lagi mencari yang terbaik di posisi yang tidak aman juga. Dan sekarang dengan adanya rotasi yang akan dilakukan menuju ke arah top lane nih sama-sama. Mungkin akan mencoba nge-GB lagi nih ke arah gold laner-nya, Prof. Ya, mungkin kalau kita ngomongin soal gengsi di gold lane, agak susah ya untuk menangkap Harith juga. Apalagi Harithnya menggunakan Purify, jadi kayak butuh effort lebih untuk menuju ke gold lane. Kayaknya harus memperkuat triangle-nya dulu, segitiga mid lane-nya dulu. Karena kalau misalkan mid lane-nya aja kalah matchup, ini bakal kerepotan tentunya untuk kedua belah tim. Cuman Apalagi mungkin kalau kalah rotasi. ini dia ada hal baik juga dari Gis ya. Masih ada ruang farming yang cukup gitu loh untuk make it itu sendiri. Masih cukup sekarang, belum ada gangguan yang begitu berarti gitu. Tapi depannya berbeda. Ada satu title race. Bahkan tadi Aboy sudah mengeluarkan ke arah Federal Strike yang dia miliki. Namun sekarang serangan balik akan dilakukan oleh Bigetron. Coba untuk komit ke arah Light sepertinya masih belum cukup follow up damage-nya. Sehingga ada 2 resource ultimate tadi yang keluar. Dan tidak berhasil untuk bisa membuahkan apapun. Oke, di tempat yang berbeda Baloy lompat lagi. Namun sekarang ada Light yang begitu tebal yang masih sulit untuk bisa ditumbangkan dan dibiru. Tidak sampai tadi. Ada Benazret juga yang sebenarnya memberikan damage besar, tapi yang kena adalah Baloyski dengan durability yang cukup tinggi juga, dan bahkan Trainer Apatim masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh Kenzuski. Oke. Udah mulai main 3-2 ya dari Bigetron. Mereka kayak sadar gitu loh, kalau Eman pasti bakal jadi santapan yang sangat lezat di early game. Dan mungkin gerakannya baru
di react sekarang sama Bigetron menuju ke area dari Turtle. Karena untuk membantu Anavel yang sudah cepat banget untuk mendapatkan level yang ke-8. Yap. Jadi harusnya ini bakal di-secure sama Bigetron. Cuman lagi dan lagi nih, belum ada pergerakan yang signifikan yang dilakukan oleh pemain dari Geek. Dimana sekarang Gopsnya pun baru hadir area terdepan mencari informasi. Ada Abu yang mencari posisi juga Federal Strike. Kotek kali ini ke arah beberapa player, tapi sedikit lagi dan Anavel menjadi korban pula di dalam area tersebut. Turtle ditukar dengan Anavel lagi dan lagi, tapi Kenzinski solo kill dari Eman. Ada pelajaran yang begitu berarti dia dapatkan. Oke, dan itu dia the power of Tyrant's Revenge yang tidak bisa membuat Anavel bergerak. Sehingga kali ini Bigetron mereka benar-benar harus bisa memanfaatkan bagaimana setup-nya. Setidaknya mencari dulu keberadaan dari Baloy. Ini untuk solo kill yang terlalu mahal itu bagian top lane ya. Membuat Eman harus force flicker, tapi ya emang mau tidak mau ya harus keluar dari area Zaman Force. Karena kalau Beatrix-nya terus-terusan standby di area Zaman Force akan sangat merugikan sekali. Apalagi dengan first item dari Beatrix-nya itu sendiri, si Halberd. Dia emang ingin memberikan efek life ban biar nanti shield dari Kenzinski-nya nggak begitu maksimal. Dan tentu yang bakal berdampak buruk ke arah Gops. Karena Gops nggak bakal punya kapasitas untuk bertahan hidup nanti. Wah, Luke ini niatnya udah kelihatan banget loh tadi. Tapi Federal Strike mendadak dikeluarkan, mengusir pergerakan Luke. Oke, Luke-nya diusir, mundur lagi. Dan sejauh ini belum ada turret yang hancur. Mereka hanya bertukar. Hei, ada sebuah pergerakan tapi Luke Konik tadi seperti ke arah dua player, namun sekarang Anavel kembali tertinggal sendiri di area belakang. Akan kalah setelah diaparkan kabel sedikit lagi yang tersisa. Dan Anavel, bahkan Luke masih terlalu sulit untuk ditumbangkan. Oke, Luke ya masih melakukan perlawanan bagian belakang Aboy. Bahkan aksi pengeroyokan pada akhirnya berakhir dan Luke selesai. Oke, 2 tukar 1. Mantap Guardian. Dan Light masih belum tepat dari Avatar of Guardian yang dia keluarkan. Dan juga sekarang Make It masih terbebas dari satu runner Rapati. Dan Make It-nya ini benar-benar berlenggang leha tanpa ada yang bisa menghentikan laju dari dirinya, Prof. Ya karena look-nya tadi tumbang ya, otomatis nggak ada efek stopper untuk Make It. Bener-bener bebas banget dengan ada Rhythm of Joy. Dan tinggal menunggu bagaimana setup balik nih dari Geek Fam. Karena tadi udah hampir berhasil loh untuk mengambil Turtle. Dan sekarang goldnya udah mulai bergerak ke arah Geek Fam. Bigetron gak bisa semena-mena lagi di area Turtle. Mereka harus mempertimbangkan kalau Geek Fam akan paksa tim fight 5. Dan sekarang Gob sudah berdiri duluan di terdepan. Renner Rapati sudah masuk dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Luke udah berhasil langsung mengunci ke arah dua player. Dengan satu tujuan begitu mengerikan, namun itu pada berbeda. Ada Turtle yang berhasil diamankan Pulau Lebar. Tapi pertempuran dia terus berlanjut 1-1 sejauh ini. Di mana Turtle-nya tadi berhasil diamankan. Lalu dengan satu hal yang begitu indah, berhasil mereka mendapatkan keuntungan. Ya, dan joinnya Eman di dalam team fight bukan semena-mena aja memberikan damage, tapi ternyata pencurian yang begitu baik pula. Luke yang ditukar ya. Bener, menjadi perfect turtle harusnya bagi Bigetron. Kita ngeliat. Dari sini kalian sadar kan, kayak yang aku bilang, walaupun first man-nya adalah Luke, tapi nggak ada second man-nya di sini dari Bigetron. Nggak ada follow up dari Avatar of Guardian. Padahal kita udah sering lihat kalau misalkan mungkin beberapa kali dari klip-klip MPL Filipina atau MPL ID, kalau Badang udah buka skills, pasti bakal ada follow up cepet kok dari Gatot Kaca. Karena itu combo yang diharapkan ya, Prof. Itu combo yang diharapkan, tapi tadi kenapa Luke bisa tumbang? Karena nggak ada yang bisa backup dia. Fokusnya kebagi dua, ada yang ke Turtle, tapi Turtle-nya kalau ditukarkan dengan Luke, semakin lama game berjalan malah menjadi keuntungan buat Geek Fam. Oke, dan ini udah kelihatan banget ya. Hei, berhasil mengunci. Ada satu Federal Strike sedikit lagi. Akankah Luke yang bertahan satu terakhir? Luke masih berhasil kabur, tapi Light tertinggal. Begitu sakit Yoyo ini dimiliki oleh Cops. Jadi curtain scroll yang udah dibuka juga, tapi belum berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill atas inisiasi yang dilakukan oleh Geek Fam. Dan wah, ini udah nggak segan-segan nih Baloyski untuk makan depannya aja, Bro. Ini kayaknya udah mulai pelan-pelan Geek Fam mulai ada damage dan sadar gitu. Kalau misalkan yang repotin adalah Luke-nya. Jadi mereka nggak langsung target ke Eman. Biarkan Eman mungkin memberikan damage dengan bebas di belakang. Tapi kalau nggak ada lini depannya, udah pasti Eman bakal susah juga untuk memberikan damage. Ya, apalagi di outrange juga mungkin dengan adanya Aboy ya, yang bisa menggapai ke lini belakang. Dan ya, kita pada yang lain, Anavel berusaha untuk bisa kabur, tapi di bagian belakang coba lihat Anavel. Dalam keadaan saat tidak baik, tapi satu lagi Avatar buat dia. Anavel berhasil diamankan, tapi Make It terjebak sendirian. Dan sekarang Make It menjadi korban juga. Masih diamankan dan satu Tidal Rage kembali. Begitu menyakitkan. Namun kombinasi yang mereka lakukan ada flicker pula dari Moredo. Flicker dikeluarkan kembali dan selamat dari Renner Rapati. Ke arah yang cukup jauh. Wow, ada chaotic team fight yang terjadi. Bertukar resource, spell, skill semuanya. Tapi memang pertukaran hanya berhenti di saat adanya jungler dengan jungler. Di waktu Lord yang sekarang
sudah muncul. Ini bakal di setup sih untuk Bigetron. Karena Anavel sudah ready untuk langsung mengambil alih Lordnya. Tapi harus berhati-hati juga karena dari manapun, dari sisi kanan atau kiri pun Baloyski bisa masuk dengan Tyrant Revenge. Yap, ini banyak banget tim fight yang kagetan ya Prof ya. Iya, kayak buang flicker. Ya, kayak kita udah mikir udah cukup gitu. Nah itu. Ada lagi. Lagi-lagi apa Bigetron masih butuh rem berarti. Oke. Dan kali ini bakal ditarik ulur dulu dari Lordnya karena dari kedua belah jungler sudah ready kembali. Wah, lo terang-terangan Ul. Mencari ya, nyari-nyari ini dia. Karena minimal kayaknya harus pick off satu dulu nih sebelum adanya eksekusi menuju ke arah Lord. Atau jangan-jangan mau paksain look dengan flickernya kali ya. Karena tadi kan udah sempat ngezoning satu pemain dan gops. Dari tadi dia kena runner apathy terus sih. Jadi harus lebih berhati-hati karena dari awal kita udah mention Eman punya si Halberd. Jadi nggak bakal bagus nih buat frontline-nya Geek Farm. Oke. Dan sekarang kembali tenang dari area Land of Down. Lordnya pun ditarik ulur lagi dan mulai terbalik nih Geek Fam yang udah mulai menguasai area river. Yap, cuman sekarang mau tidak mau Light harus menjadi orang terdepan untuk bisa mengusir sedikit, menekan sedikit. Satu area defensif tadi yang sudah dibangun oleh Geek. Ya dipancing lagi. Ada genderang perang sepertinya. Wah, oke. Baloy? Ada pergerakan di mana Baloy sekarang. Ngejar-jar di depan umum akankah menimbulkan satu impact yang cukup baik untuk mereka. Tapi sepertinya gagal, mereka harus menahan kembali. Oke, upaya mencoba untuk bisa mengunci keberadaan dari Luke masih belum berhasil kembali, Prof. Ya ini lagi-lagi ya Luke yang jadi target karena yang bakal ngebuat play dari Bigetron udah pasti ada di Luke di sini. Waduh, Gopsnya masih selamat. Gopsnya mundur lagi. Oke, dan kali ini take over terhadap Lord udah coba dilakukan kembali oleh Bigetron. Tapi ya ternyata nggak mau terlalu terburu-buru mencari informasi karena kebetulan lane yang seberangnya ini Bigetron unggul. Yap, tapi sedikit lagi akankah mereka berhasil mengamankan dan berhasil sejauh ini. Tapi Light, Avatar of Guardian memilih untuk mundur. Mereka tidak mau ngeladenin apapun yang akan dilakukan oleh Geek. Oke, distraksi kembali terjadi lane bawah yang harus coba untuk dikontrol terlebih dahulu oleh Geek Fam dan Lord sekarang sudah spawn di arah tengah. Apakah dari Geek Fam yang mengunci keberadaan Luke terus-menerus adalah keputusan yang bijak, Prof? Sebenarnya tetap keputusan yang bijak sih, karena mau dari sisi manapun Luke ini bakal jadi pengganggu, terutama untuk make it. Dan dengan keadaan seperti ini sebenarnya nggak rugi-rugi banget juga buat Geek Fam, karena nggak ada korban untuk mereka juga. Yang penting mereka masih bisa defense, karena mereka punya damage sebenarnya dari Kenziski dan juga make it. Bagus banget loh Luke. Dia ngecek ke rumput yang di situ loh, Prof. Ada, ketemu dia langsung harta karun, ada Baloy di situ. Nah, dia make sure kalau misalkan gak ada temannya yang bakal kena Tyrant Revenge ya. Iya. Tapi sekarang turret-turret juga udah mulai dilumat satu persatu oleh Bigetron. Oke, Baloy! Double kill! Tapi berhasil diamankan, berhasil digocek. Hanya saja sekarang Luke yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Luke yang bertahan tidak. Namun pertempurannya terjadi. Avatar of Guardian dia tidak korek karena siapapun. Tapi Light masih berjuang untuk bisa maju ke arah terdepan. Baloy? Setidaknya mengusir mundur karena beberapa. Tapi Gops masih berhasil selamat. Hanya menyisakan 4 player. Tapi Geek masih bisa bertahan harusnya. Itu harusnya kena satu tapi ada Purify ya. Dari Aboy tadi yang ngebuat dirinya nggak kena efek sisi dari Avatar of Guardian yang mengincar ke arah 3 pemain barusan. Baloyski menghilang ditukar dengan adanya Luke dan sekarang Bigetron Alpha kembali. Terlihat bagaimana mereka menguasai nih mapnya. Ya jujur aku nggak expect kalau Baloy bakal masuk lagi sih ke sana. Sebenarnya dia udah selamat tadi, dia udah aman banget di posisi belakang. Mungkin tujuannya pengen nge-stop kali ya Bigetron biar nggak bergerak lebih dalam lagi ke area pertahanan dari Geek Fam. Tapi itu malah menimbulkan efek yang lumayan merugikan bagi Baloy. Karena Baloy tadi pegang 2 kill otomatis. Bigetron mendapatkan last hit dengan 240 gold untuk Baloyski. Oke, kembali lagi Baloy. Akankah menjadi tujuan utama Renner Rapati? Nggak konek karena siapapun Gops. Coba lihat damage yang dihasilkan begitu mengerikan. Feather Ice Strike melanjutkan damage yang sudah diciptakan. Wah dan belum cukup ternyata ya untuk menumbangkan Luke secara instan juga. Even ada Feather Ice Strike. Karena kalau lihat dari Aboy secara itemization ini udah ada Glowing One dan juga Blood Wings, Prof. Sebenarnya butuh Kenziski sih untuk bisa ngepok arah Luke juga kan. Karena pasti bakal berasa. Sebelum Luke-nya mungkin selesai dengan adanya Athena Shield. Karena emang di posisi ini Bigetron butuh banget Luke. Dan Luke emang bener-bener bakal ngerepotin banget untuk Geek Fam. Terutama ketika kita melihat posisi di mana dari tadi ya. Untuk lini belakang dari Geek Fam selalu diganggu oleh Luke. Dengan fist crack-nya dia juga. Jadi mau nggak mau buat sekarang Baloy nggak boleh show dulu. Baloy nggak boleh kelihatan dulu. Bahkan kalau bisa yang bener-bener ngendaliin mapnya itu ada di Gops-nya sendirian. Yap. Plus Kenzinski juga nggak bisa bergerak bebas jauh ini Prof ya. Tidak ada zaman force dan juga kombinasi antara Synchro Vision yang dia milikin ataupun Chrono-nya tadi. Oke, Conceal.
Akankah berhasil mendapatkan ke arah Light? Tapi Light berhasil diusir mundur dan Lord mereka take over. Wah ini bakal di-commit kah? Bakal dipercepat tapi Bigetron mereka bakal paksa tim fight? Itu dia Patron Squad, Dian! Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Geek, bahkan beberapa player dimiliki oleh Bigetron dalam keadaan yang sangat tidak baik. Namun sekarang Anavel masih berjuang berhasil mendapatkan ke arah Making, namun Anavel harus mundur kembali. 4 player dari Geek berhasil pulang. 2 tukar 1 tapi Lord bisa didapatkan juga oleh Geek. Kesempatan dan waktu yang dimanfaatkan begitu baik. Oh ini timingnya pas banget ya. Pas lagi nggak siap juga Bigetron nih kayaknya. Mereka langsung nge-react dan mungkin mencari balasan dari segi point kill. Tapi malah Geek Fam yang unggul. Lagi dan lagi kita udah sempat mention bahwa Geek Fam punya damage. Itu adalah kata kuncinya sebenarnya. Jadi Bigetron harus hati-hati tim fight-nya. Harus menunggu Luke dengan inisiasinya tapi ternyata Luke tertangkap. Light-nya juga tertangkap. Itu yang membuat Geek Fam unggul banget di setup Lord barusan. Ya dan Lordnya ini masih dibiarkan dulu di arah bawah. Akan ada slow push yang akan dilakukan juga oleh Geek Fam kali ini. Kenziski udah punya Divine Glaive sekarang. Ini Light bakal bisa dilumat juga begitupun dari Luke. Tapi masalahnya dari tadi Kenziski sulit untuk delivering damage. Aku merasa kayaknya satu-satunya tempat untuk Bigetron melakukan defense high ground itu ada di Bitrix. Jadi Eman kali ini harus diprotek sama Bigetron. Wah, Aboy cukup agresif pergerakannya sendirian tadi. Bahkan sekarang mereka mendapat keuntungan kembali. Ada Federal Strike, Lordnya sudah charge, sudah mulai maju. Akankah mereka berhasil mendapatkan ke arah Bestar tersebut masih berdiri kokoh sejauh ini? Iya, ada pergerakan di arah top lane. Peraduan antara kedua belah jungler yang masih coba untuk ditahan satu sama lain juga. Tapi itu di high ground yang bisa dipertahankan oleh Bigetron adalah fungsi dari Eman. Karena dia cepat banget, dia pakai basic attack Bennett aja. Tapi ini akan ngebuat dari Geek Farm-nya akan leluasa ya. Karena Kufra sama dengan kendali map. Oke. Otomatis ya dari sini Geek Farm mendapatkan +1 vision. Terutama untuk setup dari Baloy, dia bakal bebas banget untuk menggunakan Tyrant Revenge-nya. Tinggal gimana follow up aja sih. Yeah. Karena butuh Gop tetap sebagai mata. Dan Wah, Baloy dihajar dong Baloy. Tertangkap basah Baloy. Memaksakan ke arah Tyrant Revenge ada berhasil mendapatkan ke arah satu play. Tapi Luke yang berhasil kabur dan juga menuju ke arah yang lebih aman. Di mana Moreno pun kehilangan HP yang sangat banyak loh. Iya, Luke masih punya flicker untuk kabur. Tapi konsil balasan kali ini bakal coba untuk dilakukan oleh Bigetron. Oke, dikejar sepertinya tapi ketahuan posisi mereka. Iya, nggak ada target yang terlihat juga sepertinya. Sehingga hanya memberikan sedikit teori ancaman belaka bagi Bigetron dan upaya dari Baloyski yang menguasai map tadi ini bisa dipunish Prof ternyata. wah ini kayaknya nggak expect juga ya kalau seandainya gerakan tersebut tanpa backup loh. Itu benar-benar beresiko banget dari Geek Fam. Walaupun dapetin vision map, tapi bukan berarti dapetin kemenangan. Wah, membantu rekannya tadi. Konsil kabur. Oh ini udah mulai dibalas ya keadaannya oleh Bigetron. Mereka bakal bermain lebih ofensif lagi sekarang. Dan membiarkan juga karena lane atasnya udah mulai ke kontrol nih. Yap. Cuman untuk sekarang sepertinya tidak ada flicker untuk Luke. Akankah Luke berhasil melakukan sebuah momentum yang baik? Ataukah dia akan berhasil untuk kabur pula tanpa flicker tersebut? Alright. Dan Lordnya sekarang sudah muncul. Karena sesaat lagi ini Lord akan berubah menjadi Lord yang evolve. Akan menjadi penting juga untuk diperebutkan tentunya bagi kedua belah tim. Dan lagi-lagi nih, kita akan melihat bagaimana inisiasi yang lebih on point. Tidak ada konsil tapi itu masalahnya. Ini yang perlu dipertimbangkan sama Baloy walaupun dia punya immortality. Tapi apakah dia akan menunggu terlebih dahulu ketika Lordnya bakal ditarik ulur sama Geek Fam atau bahkan jangan-jangan sama Bigetron. Oke. Dan kayaknya juga nggak ada sebuah pergerakan dari Bigetron ya untuk bisa mencari. Atau ini ngejaga aja loh mereka, Bro. Soalnya belum kelihatan karena memang tipikal Kufra kan di area rumput ngasih kejutan juga. Ketahuan, akankah berhasil menangkap? Di mana sekarang Moreno langsung diajar di bagian belakang tapi ternyata dibekal pula. Lanjut satu sekarang Light berhasil diamankan tapi Luke tertinggal sendiri. Luke pun langsung dipusir mundur jauh banget. Menyisakan satu bar saja. Wah buyar semuanya dan Bigetron mereka sepertinya pun tertutup kesempatan untuk bisa melakukan kontes karena tidak ada Light yang bisa menerangi vision bagi mereka. Walah, tertangkapnya Moreno ya, tapi ternyata malah Light yang tumbang. Karena targetingnya langsung berganti dari Kenziski. Iya loh. Dan itu yang aku tadi mention, Kenziski-nya butuh banget ada di belakang Baloyski untuk follow up. Beberapa kali kita lihat Baloyski bagus banget Tyrant Revenge-nya, Tyrant Rage-nya juga on point. Tapi ya kalau misalkan gak ada follow up, akan jadi percuma. Ya, walaupun di sini adalah
ada favorit hero ya dari Ya. Eman. Karena game Fact by GoPay, Beatrix menjadi most pick hero bagi Eman sepanjang karirnya sejak MPL nih. Iya, itu tadi mungkin ada FTV-nya begitu apa ya? Apa tuh? Kau ku begal malah aku yang terjegal. Waduh, Walalala. tapi ini Oke, Ada yang dikejar. 1v1 situation. Bisakah berhasil mendapatkan karena Anabel? Dimana sekarang Anabel yang masih berjuang untuk hidupnya sendiri. Tapi Backit tidak akan memberikan itu, tapi terjatuh. Malah Backit yang menjadi korban. Backit diberikan pelajaran. Masih ada pergerakan dari Kenzinski yang langsung menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Oke, the real adu mekanik yang terjadi dan ini ngebuat dari Geek Fam. Oke, Baloy, ada Light yang memaksakan masuk ke dalam rumput, setidaknya berhasil mengusir ke arah beberapa player, tapi mereka masih ingin lebih. Bahkan Avatar of Guardian dikeluarkan kali ini. Tapi seenggaknya ini Lordnya nggak bisa dikawal penuh oleh Geek Fam sehingga masih belum juga menjadi sebuah jaminan kemenangan setelah Make Kids yang beradu mekanik 1v1 berhasil untuk ditumbangkan. Wadaw. Oke, ada pergerakan di mana? Sekarang informasi harusnya udah bisa diberikan oleh Baloy lagi. Oke, ini konsil-konsil ngeri. Konsil. Ini krusial loh, 20 menit gamenya berlangsung, waktu respawnnya udah 50 detikan nih. Ya, satu kali tumbang bakal merugikan teman satu tim sendiri ya. Belum lagi kalau kita lihat, ya ini Gatot Kaca yang menggunakan konsil yang biasanya encourage rata-rata. Tapi karena dibutuhkan timnya untuk melakukan fight back, otomatis ya pasti bakal langsung di-secure sama Light. Ya dan ini keadaannya berimbang berarti ya, gak ada yang terlalu unggul jauh dari tadi kita ngelihat sepanjang 20 menit. Waduh. Baloy dijaga banget rumput-rumputnya ya. Eman ini Setengah darah. Yap, akankah berhasil? Dan berhasil kali ini. Harusnya semua kombinasi akan dikeluarkan, tapi di bagian belakang coba lihat. Ada Yoshi tadi yang udah dikeluarkan pula. Sekarang Baloy skill-nya menjadi korban. Hanya saja sekarang Gops masih berhasil mundur juga. Apa yang terjadi? Wah, terlalu jauh seperti tim fight-nya. Baloy menggunakan flickernya sehingga tidak ada escape mechanism bagi Kufra. Yap. Dan keadaan berbalik sekarang. Baru aku mau mention kalau Geek Fam tinggal tunggu tempo ketika ada Lord dan Aboy show di top lane. Oke, Aboy. Setidaknya Aboy masih bisa lari. Ya dan kalau Kufra menggunakan flicker itu benar-benar hit or miss. Ya, one way ticket juga kan, dia nggak bakal punya tempat untuk balik dengan menggunakan skill shotnya. Jadi berharap dengan adanya follow up cepat dari teman-temannya, tapi kayaknya Geek masih belum siap dengan team fight barusan. Sehingga terpisah menjadi dua dan kali ini Bigetron yang bakal mencoba menguasai fight. Coba lihat, Kenzinski tertangkap basah dan selesai. Lord muncul. Wah ini kesempatan Bigetron terbuka bebas untuk bisa mendapatkan ke arah Lord yang evolve. Akankah ada pencurian paksa yang bisa dilakukan? Oke, di tempat yang lain Gopsnya langsung dihadang untuk tidak bisa mendekat. Sementara sekarang Maikis yang mencoba untuk bisa mendekat dan bisa maju, tapi Maikis malah mengantarkan jawanya Lord. Berhasil diamankan oleh Anabel. Selesai kali ini untuk Geek, mereka gagal. Walaupun memang Maikis dengan joy-nya lincah, tapi jangan lupakan Nibiru dari Eman. Sakit banget. Itu ngikut kemanapun dari joy-nya berlari. Ya, dan satu pixel itu bisa mengandung 3-4 serangan dan itu yang mematikan sekali dari Beatrix. Sekarang Lord akan bergerak ke mid lane dan Bigetron sesaat lagi akan langsung mencoba untuk end the game. Waduh, Kaget sih itu satu Maikis ya. inisiasi yang gagal loh. Asli. Dan Benar-benar gagal, sekarang tertangkap basah lagi. Bisa dia kabur, tapi Gopsnya tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage sempat ke dalam tubuhnya. Di mana sekarang apinya diusir pula jauh mundur ke area belakang. Dan base-nya menjadi milik dari Bigetron. Dan Bigetron, walaupun dengan game yang panjang, game yang tarik-menarik, tapi itu dia eksekusi di waktu yang tepat. Eman memiliki damage yang cukup besar sehingga pick off satu persatu menjadi jawaban untuk Bigetron bisa mengamankan poin di game yang pertama. Wow. Ini bener-bener walaupun ya